Salam dan salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai perbedaan antara ujian dan cobaan. Ujian adalah tujuannya untuk meningkatkan satu level keimanan manusia lebih tinggi dan untuk mendekatkan manusia itu lebih dekat daripada Tuhan. Sedangkan cobaan adalah tujuannya untuk menjatuhkan manusia dan menjauhkan diri daripada Tuhan. Mari kita baca di dalam Lukas 4 ayat 2 dan 13. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi di dalam ayat ini adalah peristiwa di mana Yesus dicobai. Yang tujuannya iblis mencobai dia adalah menjatuhkan dia. Jadi kita tahu cobaan itu datangnya dari iblis karena untuk menjatuhkan manusia dan menjauhkan manusia daripada Tuhan. Mari kita baca lagi di dalam Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang daripada Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi dalam ayat ini, cobaan bukan datang daripada Tuhan, tapi istilah lain adalah ujian. Karena dengan ujian, manusia akan naik level lebih tinggi dan ingin lebih mengucap syukur dan dekat dengan pada Tuhan. Manusia ini tercipta sebenarnya di posisi yang memang agak sulit antara Allah dan setan. Di mana manusia mau dipakai siapa? Ketika manusia mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, mengalami masalah termasuk COVID ini, masalah virus ini, virus corona ini, itu manusia mau dipakai siapa? Tapi ketika manusia dalam penderitaan ini, pada masa-masa sulit seperti ini, manusia sering mengeluh kepada Tuhan, sering kadang-kadang ngomel dengan Tuhan, lebih-lebih sering memaki-maki Tuhan kadang-kadang. Itu berarti pada masa ini ketika manusia mengomel-ngomel dan marah Tuhan, itu berarti manusia sedang dipakai setan untuk mempermalukan Tuhan. Tapi ketika dalam masa situasi sulit seperti ini, manusia itu mengucap syukur dan sentiasa berharap pertolongan Tuhan, sentiasa percaya akan janji-janji Tuhan dan merenungkan segala apa yang baik di dalam hidupnya atas pertolongan Tuhan. Berarti manusia itu selalu mengucap syukur. Jadi pada masa itu manusia sedang dipakai Tuhan untuk mempermalukan setan. Dalam situasi sulit seperti ini, kita sebagai umat ketebusan Tuhan seharusnya kita saling satu sama lain saling menguatkan di dalam doa, di dalam sharing maupun berbagi firman setiap hari supaya kita kuat di dalam Tuhan. Mari kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi dalam ayat ini kita dituntut dalam situasi apapun kita senantiasa mengucap syukur, karena kita harus percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jangan takut. Kalau di dunia ini jangan merasa sendiri, ada Tuhan yang setia menolong dan setia mendengarkan doa-doa kita. Jadi kita tahu sumber daripada ujian adalah Tuhan, yaitu ingin meningkatkan satu level keimanan manusia untuk lebih taat, lebih setia dan lebih dekat dengan Tuhan. Sedangkan sumber daripada cobaan adalah setan, yaitu iblis atau setan, adalah ingin menjatuhkan manusia di hadapan Tuhan dan ingin menjauhkan manusia lebih jauh daripada Tuhan. Jadi kita yang sudah tahu kita mau dipakai siapa dalam menghadapi masalah dan cobaan ini. Dipakai Tuhan untuk mempermalukan setan atau dipakai setan mempermalukan Tuhan. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.